Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya adalah Rustiana. Saya CGP 09.078 dari SMK Negeri 1 Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Fasilitator saya adalah Bapak Anas Saiful Batiar SPD dan pengajar praktek saya adalah Ibu Puji Rahayu SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Di sini saya akan mempresentasikan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, yaitu terdiri dari hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, serta nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Keterkaitan antar materi yaitu dari modul 1.1 yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian untuk modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, kemudian modul 1.3 adalah visi dari calon guru penggerak, kemudian modul 1.4 adalah budaya positif. Tujuan akhir yang akan dicapai yaitu dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid, yaitu pendidikan haruslah berpihak pada murid, sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan ataupun tanah, dan murid atau peserta didik kita adalah ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapatnya kerjasama dengan semua warga sekolah dan mempunyai tujuan yang sama. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret dengan menggunakan metode inquiry apresiatif atau IA dengan tahapan bagja, di mana tahapan bagja itu sendiri adalah B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga akan mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kita sebagai seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, sehingga kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan.
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara, yaitu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Sehingga disiplin ini lebih ke arah disiplin diri, yaitu dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, sehingga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik ataupun internal, bukan paksaan, bukan karena pujian, ataupun bukan karena hukuman. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia dapat didefinisikan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Apapun yang kita lakukan pasti akan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada yang pertama, bertahan hidup, yaitu di mana bertahan hidup ini terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, antara lain isinya adalah rasa diterima, dipedulikan, rasa untuk berbagi, rasa untuk selalu bekerja sama, menjadi bagian dari satu kelompok. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar penguasaan, di mana kebutuhan dasar penguasaan terdiri antara lain dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan, terdiri antara lain mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah kesenangan, yaitu bisa antara lain dengan bermain, kemudian berbicara humoris, antusiasme, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar, sehingga seseorang tersebut melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dari menghargai dirinya sendiri, yaitu dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini seseorang melakukan disiplin itu karena dia takut dihukum. Yang kedua, seseorang melakukan disiplin karena dia mengharapkan imbalan atau penghargaan. Nah, motivasi perilaku manusia seperti ini adalah motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dari menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini masuk di dalam motivasi internal, yaitu motivasi dalam melakukan disiplin yang berasal dari dirinya sendiri dengan sadar akan nilai kebajikan dalam dirinya. Untuk itu, kita sebagai seorang guru harus menghindari yang namanya hukuman, pemberian penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dari peserta didik itu sendiri.
Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat satu arah yang hanya disepakati oleh guru itu sendiri. Kemudian yang kedua, tidak ada kesepakatan dari murid. Yang ketiga, hukuman itu sifatnya tidak terencana. Kemudian konsekuensi itu disepakati sesuai dengan peraturan, contohnya peraturan yang sudah ada di sekolah pada saat masuk di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, murid cenderung merasa kurang nyaman dengan adanya konsekuensi. Yang ketiga, guru selalu memantau perilaku, tingkah laku, dan tindakan dari siswa. Restitusi. Restitusi ini yaitu dengan mengidentifikasi permasalahan dari siswa, kemudian mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dengan mencari solusi atas perilaku dan kesalahan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, restitusi itu bisa dilaksanakan dengan menanyakan atau mengingatkan kesepakatan sekolah atau kesepakatan dari kelas yang sudah disepakati secara bersama-sama. Posisi kontrol seorang guru, yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Posisi kontrol dari seorang guru yang paling tepat adalah sebagai manajer. Kenapa demikian? Karena guru bersama-sama dengan siswa menuntun siswa untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung siswa tersebut agar dapat menemukan solusi dari kesalahannya sendiri. Kemudian dengan posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga akan menciptakan identitas positif bagi dirinya sendiri juga. Keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal yang mudah diingat baik oleh guru ataupun siswa, kemudian mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Dan semua warga sekolah harus melaksanakan, baik guru itu sendiri, murid, ataupun kepala sekolah itu sendiri. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, yaitu melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan sekolah ataupun menanyakan keyakinan kelas. Budaya positif yang terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, terkait dengan nilai dan peran guru penggerak, serta terkait dengan visi guru penggerak. Yang pertama, budaya positif yang terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, yang bersifat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada siswa. Budaya positif yang terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, maka budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang telah disepakati dan harus disepakati dan dijalankan oleh semua warga sekolah. Budaya positif yang terkait dengan visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak, adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Refleksi saya adalah sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan,
Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus saya resapi dalam diri saya mewujudkan dalam tindakan saya, dan saya bagikan ke rekan guru sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik untuk peserta didik saya. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa saya pada posisi kontrol pemantau dan penghukum selama ini. Seharusnya saya sebagai guru yang baik, saya harus pada posisi kontrol manajer, yaitu dengan menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada peserta didik saya dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Saya menangani siswa yang kurang tertib atau kurang disiplin. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Saya sangat gembira melihat perubahan dari peserta didik saya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada peserta didik untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer dan harus dilakukan secara terus-menerus. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Bagaimana perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman ataupun sanksi kepada peserta didik saya jika siswa berbuat kesalahan ataupun melanggar tata tertib sekolah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah pada siswa. Perasaan saya menjadi sangat tenang, sejuk. Saya mulai menyadari pentingnya mendengarkan siswa dengan berkomunikasi lebih aktif dan efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada peserta didik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkan? Pernah, namun saya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pernah melakukan kesalahan dan tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi dengan rekan guru, orang tua murid, dan siswa. Agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas ataupun di lingkungan sekolah saja, tetapi juga dilakukan kebiasaan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau terbentuknya karakter siswa yang positif. Selesai, terima kasih.